Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan hasil penelitian obat kimia berbahaya jadi penyebab kasus gagal ginjal akut. Sementara BPOM menyebut obat-obatan penyebab gangguan ginjal akut disinyalir masih beredar bebas, terutama di toko online. Jadi bulan Agustus, bukan di awal tahun, kita mulai bergerak di bulan September dengan analisa patologis yang kita dapetin tidak ketemu penyebabnya apa. Kemudian di 5 Oktober WHO mengeluarkan warning bahwa terjadi kasus yang mirip di Gambia, penyebabnya adalah zat kimia yang ada di pelarut obat-obatan. 5 Oktober. Nah, sesudah 5 Oktober ini kita menerima rilis dari WHO, kita komunikasi dengan WHO juga dengan pemerintah Gambia. Kita melakukan analisa toksikologi. Jadi kalau yang pertama di bulan September kita lakukan analisa patologi karena dugaan kita disebabkan oleh bakteri, virus atau parasit. Begitu ada announcement WHO tanggal 5 Oktober, langsung kita minggu berikutnya lakukan analisa toksikologi karena mengarah lebih ke zat kimia. Dan dikonfirm kita tes ke 10 anak, 7 ternyata darahnya atau urinnya mengandung zat kimia ini. Jadi positif memang 70% orang yang kena itu disebabkan oleh adanya zat kimia ini di tubuhnya. Kita melakukan konfirmasi kedua, kita lakukan biopsi yang meninggal. Apakah ada ciri-ciri kerusakan ginjal yang disebabkan zat kimia ini? Karena sudah ketahuan kalau zat kimia ini merusak ginjalnya seperti apa. Kita cek 100%. Memang terjadi kerusakan ginjal sesuai dengan ciri-ciri yang disebabkan oleh obat kimia ini. Jadi itu memperkuat bahwa penyebabnya adalah obat kimia ini. Kemudian analisa yang ketiga untuk konfirmasi, kita datangin rumah-rumahnya. Seluruh rumah pasien ini kita datengin, kita ambil obat-obatannya, sekali lagi kita cek ada atau tidak obat-obatan senyawa kimia yang berbahaya ini. Kita menggunakan lab Puslapori, memang yang mereka lakukan sifatnya baru kualitatif, ada atau tidak, bukan kuantitatif kadarnya berapa. Ya. Tapi secara kualitatif ditemukan sebagian besar dari obat-obatan yang ada di rumah pasien itu mengandung senyawa kimia yang berbahaya ini. Jadi berdasarkan rilis dari WHO, adanya zat kimia di pasien, bukti biopsi yang menunjukkan kerusakan ginjalnya karena zat kimia ini, dan keempat adanya zat kimia ini di obat-obatan yang ada di rumah pasien, kita menyimpulkan bahwa benar penyebabnya adalah obat-obat kimia yang merupakan cemaran. Ada 4 jenis obat, ada 3 jenis obat ya dari 5 yang tidak memenuhi syarat tersebut itu banyak dijual di online ya, sehingga kami sudah melakukan kerjasama dengan Menkominfo ya untuk ada sekitar 1.400 tautan ya yang akan segera kami lakukan tindak lanjut sebagai bagian dari cyber patrolnya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan kemudian juga tadi merefer pada Pak Menkes, menjadi penting juga bahwa hati-hati untuk mengkonsumsi obat ya, kita tidak pernah tahu ada impurities apa ada di dalamnya, jadi sesuai dengan aturan yang ada. Tapi yang penting juga adalah selalu mencatat ya obat yang dikonsumsi, apakah itu swamedika di rumah ataupun nanti setelah ada di fasilitas pelayanan kesehatan.